Gaduh politik toko kuat usai Pilpres dan Pilkada serentak. Sobat, suhu politik negara kita Indonesia saat ini rupanya sedang tidak baik-baik saja. Udara alam boleh terasa sejuk, namun udara politik tampak membakar hati dan otak para tokoh kuat negeri ini. Seperti yang kita lihat bersama akhir-akhir ini di banyak media, setelah pemilu presiden dan Pilkada serentak 2024. Nama para tokoh kuat negeri ini menghiasi jagat maya dan media mainstream dengan beragam judul yang menarik dan layak dilahap kelompok melek politik. Mereka saling sindir, sikut menyikut, tikung menikung, dan tuding menuding setelah mengetahui hasil Pilpres dan Pilkada serentak 2024. Kita tahu bahwa pemilu presiden yang diikuti 3 pasangan calon telah dimenangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Tuan Putri Partai Banteng sangat terganggu dengan hasil Pilpres yang membuat jagoan tak berkutik. Kekalahan jagoannya berujung pada ketidakharmonisan para tokoh kuat yang selama ini telah dibangun dan dirawat baik. Dapat dilihat saat para tokoh negeri ini ramai-ramai hadir dan bahagia menyambut peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden. Tuan Putri disebut alami gangguan kesehatan sehingga tak hadir, sedangkan jagoannya Ganjar terlihat sibuk lalu juga tak hadir. Selanjutnya, saat Prabowo tengah sibuk mengurusi rakyat bersama kabinetnya, berantas kasus korupsi dan judi online, Gibran sibuk atasi kemiskinan, bencana dan program makan gratis, keluar masuk sekolah, dan meninjau sejumlah infrastruktur. Kelompok Banteng yang kalah mengantar Ganjar Pranowo jadi presiden sibuk membangun manuver, mencari siapa yang benar di balik kekalahan di Pilpres dan Pilkada serentak. Sayangnya, hasil pemilu kada serentak 2024 pun boleh dibilang cukup bikin shock, panas hati, dan membuat pusing otak di sekitar lingkaran merah. Pilkada serentak seakan tidak terlalu menarik bagi kelompok Banteng, mengingat sejumlah daerah yang menjadi jagoan Banteng kalah tarung melawan kelompok Partai Koalisi Indonesia Maju Plus. Sebagian besar Banteng gagal menjadi pemimpin, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Kita lihat dari NTT, provinsi yang terkucil dan termiskin nyaris tak dipedulikan, merupakan basis merah sejak partai itu belum ada kata perjuangan, runtuh, dan nyaris berada di posisi buntut. Kemudian kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, wilayah yang dilabeli kandang Banteng seakan sudah dihapus dari lajunya di jalur merah. Partai Merah seakan tak berdaya menghadapi kekuatan dua tokoh besar dalam lingkaran Kim Plus, yaitu Prabowo dan Jokowi. Fakta ini pastinya membakar hati dan otak Tuan Putri. Pemimpin Banteng tak tergantikan itu. Makin tua makin kuat manuvernya, dan makin enak mengaduk demokrasi di panggung pemilu kada serentak. Di balik kekalahan Banteng dari Pilpres hingga Pilkada serentak, Tuan Putri naik panggung dan berpidato dengan nada protes, menuding, dan mengancam. Entah kepada siapa misi Tuan Putri ini, yang pasti amarahnya kian memuncak di balik kekalahan beruntun pada pemilu 2024. Mereka protes atas hasil pemilu kada serentak yang katanya ada banyak pelanggaran, menuding adanya konsolidasi kekuatan penguasa dan keterlibatan kelompok Parcok alias Partai Coklat dalam pemilu. Arah politik dan kekuatan kelompok yang melabeli diri berpihak pada Wong Cilik itu seakan pudar dan melorot jauh. Makin hari makin bingung dan pusing, lalu muncullah melodi ancaman dengan ultimatum segera pecat petinggi Parcok yang ikut bermain dalam pemilu. Siapa yang dimaksud Partai Coklat tak disebutkan secara jelas oleh petinggi Banteng. Politik jalur merah rupanya kian lemes ketika ditinggal tokoh kuat yang telah mengangkat tinggi derajat Banteng selama belasan tahun terakhir sejak memimpin DKI Jakarta. Di balik itu, salah satu tokoh kuat yang jadi peserta Pilpres tampil membela kelompok Moncong Putih di Pilkada DKI Jakarta. Kehadiran Anies Baswedan didampingi Ahok seakan memberi ruang untuk memenangkan paket perangko jagoan Banteng Moncong Putih. Sedangkan Jokowi dan Prabowo ada di pihak Ridwan Kamil Suswono yang kalah tarung. Kemenangan di Pilkada Jakarta telah sesungguhnya membuka ruang demokrasi bagi para tokoh kuat negeri ini untuk satu arah membangun Indonesia. Pilkada Jakarta ibarat mengobati luka kelompok merah yang sakit atas kemenangan Jokowi dan Prabowo di Pilpres dan Pilkada serentak pada sejumlah daerah. Tapi ternyata tidak. Benteng-banteng yang tampak kokoh itu masih terus bermanuver dengan berbagai nada sindir dan ancaman. Para kader Banteng malah ramai-ramai dibuang alias dipecat oleh Tuan Putri. Sekretaris Jenderal Banteng pun tak kalah tampil di media dan melantunkan melodi pemecatan terhadap para kader yang dituding berkhianat sejak Pilpres hingga Pilkada serentak. Atas perintah Tuan Putri, orang-orang yang melanggar aturan partai dan melawan dipecat dari Partai Merah. Dari 27 kader yang dipecat, ada nama Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, dan Bobi Nasution. Keluarga Jokowi disebutkan melanggar aturan partai sejak Pilpres.
Di balik pemecatan, Jokowi tampak tenang dan enjoy menanggapi pertanyaan media. Sudah dipecat ya, tak apa, kan sudah dipecat. Kita lihat nanti waktu yang akan mengujinya. Begitu jawab Presiden ke-7 itu. Di balik gaduh politik ini, tiba-tiba nama Anies muncul pro pada kelompok merah, menjadi judul besar pada media di tanah air. Walau memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara Anies dan Jokowi, Anies disebut berpotensi menggantikan Jokowi. Mungkinkah Anies menjadi calon presiden dari Partai Banteng 2029 mendatang setelah Jokowi lengser dari PDIP? Manuver politik para tokoh kuat ini membuat Sekjen Banteng sejenak tenang dan diam setelah diobrak-abrik kehidupannya dengan orang dekatnya. Sedangkan Jokowi memilih bermain-main ke kebun kopi milik petani di Temanggung, Jawa Tengah. Lalu kemana Jokowi akan berpartai? Jokowi terlihat terus berekreasi di luar rumah, ditemui warga dan berselfie ria. Effendi, salah satu kader Banteng yang juga dibuang karena dianggap berkhianat ketika tampil bersama Jokowi sebelum pencoblosan di Pilkada Jakarta. Ia membuat pernyataan penuh tanya. Ia mengaku sedih dan prihatin melihat situasi saat ini antara Tuan Putri dan Jokowi. Ia berpesan bahwa semua ada waktunya, tak perlu menghakimi sesama politisi. Harus disadari bahwa Jokowi banyak yang mencintai dan banyak pula jasanya bagi bangsa dan bagi Partai Merah. Semoga suasana di penghujung tahun ini dapat membuka jalan politik yang baik bagi Tuan Putri. Biarlah gaduh politik ini usai, dan sejahteralah hati para pembenci Jokowi. Semoga Presiden Prabowo dan Jokowi tetap solid membangun negeri, walau riak politik ingin memecah kekuatan mereka. Prabowo teruslah bergerak menangkap dan libas habis koruptor dan judi online. Gibran Rakabuming terus bergerak ke pelosok. Peduli rakyatmu dan bangunlah negerimu. Biarkanlah sindiran, hujatan, dan ancaman itu berlalu pergi diterbangkan angin politik kekalahan mereka. Demikian sobat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.